Sebelumnya, izinkan saya untuk membuka dengan penganyelimat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam pendidikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Bagas Jaya dengan NIM 211052141. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan acak kelompok yang dimana saya mengambil jurnal yaitu mengatur tanaman bangun-bangun yang bisa ditulis dengan T1 dan 2, dan juga skalanya itu yaitu dengan S1, 2, dan 3 terhadap intensitas serangan jamur akar putih. Yang dimana jurnal ini sama dengan jurnal dari rancangan acak lengkap yang video sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat kotak, terdapat baris dan kolom yang dimana ini sama kayak RAL sebelumnya, yang dimana kita juga menentukan kelompok 1, 2, kelompok 1 dan kelompok 2, terus kita tentuin jumlahnya sama dengan sum yang 16 tambah 16, terus kita bisa drag sampai bawah kayak gini, drag sampai bawah. Terus itu rata-ratanya juga sama, average. Habis itu kelompok 1 dan kelompok 2 itu kita bisa drag juga sampai bawah rata-ratanya. Terus itu jumlah ini juga bisa kita jumlah dari atas. Yang pertama dari 16 tambah 23 tambah 19 tambah 43 tambah 25 tambah 50 dapat 176. Terus yang ini juga sama. Setelah itu kita nyari jumlah keseluruhan itu dengan menambahkan jumlah dari 32 tambah 39 tambah 34 tambah 78 tambah 70 dan 74. Ini dapat 327. Terus rata-rata ini bisa dijumlah juga, jumlah rata-ratanya sama juga. Habis itu rata-rata yang ini kita bisa hasilin dengan average yang kita blok ini, blok average dapat. Terus ini juga di blok aja, terus dapat juga hasilnya. Terus untuk ini kita sum nih jumlah dari rata-rata itu, kita sum yang rata-rata kelompoknya, terus mendapatkan 54,50. Terus untuk rata-rata ini juga kita average yang ini juga rata-ratanya ini yang F8 sampai F13, jadi kayak sama aja kayak yang kemarin, nggak ada bedanya. Terus untuk nyari FK nya sendiri itu adalah rumusnya adalah dengan menentukan jumlahnya ini dipangkatin 2 dibagi 12. Kenapa 12? Karena ya bisa dilihat ya kelompok ini jumlahnya 12 semuanya, jadinya dibagi 12 kayak gitu. Setelah kita udah menentukan tabelnya itu, kita lanjut ke tabel dua arah ya, di mana tabel dua arah ini ada T1, yaitu kita lihat T1 S1 itu ada 32. Habis itu ada T1 S2 maksudnya T2 S1, ini T2 S1 itu ada 78. Terus ini ada T1 S2 yang 39. Habis itu ada T1 S3 ada 34. Habis itu T2 S2 ada 70. Habis itu ada T2 S3 atau 74 kayak gitu. Jadi jumlahnya ini dimasukin ke sini. Terus setelah itu kita jumlahin teman-teman, jumlahin T1 sama T2 nya, dapat T1 sama T2. Terus ini jumlahin juga T1 sama T2 nya kayak gini ya, sum. Habis itu dalam kurung blok T1 sama T2, terus di enter. Begitu pula sampai bawahnya, itu bisa di drag teman-teman sampai bawah, di drag. Terus kan rata-ratanya juga sama. Caranya itu dengan jumlah ini dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena emang dari
jumlah perlakuannya itu emang 4. Terus yang ini juga yang rata-rata ini juga dibagi dengan 4, sama juga yang ini juga dibagi 4, kayak gitu teman-teman. Karena bisa diambil karena emang dari jumlahnya ini tuh emang 4 gitu teman-teman, 4 di situ. Jadi ya gitu teman-teman. Jadi ini kayak 32 T1 32 nih, yang ini sama ini. Terus T2 nya itu 78 tuh yang ini sama ini, jadi yang makanya dibagi 4. Terus selanjutnya jumlah yang di bawah sama aja, sama dengan rumusnya sama dengan sum. Terus blok ketiganya ini, terus enter, ini juga sama kayak gitu. Terus untuk jumlahnya ini ya kita jumlahin aja, jumlah dari 110 tambah 109 tambah 108, itu dapat hasilnya. Terus kita juga rata-ratanya ini juga sama dengan jumlahin rata-rata yang ini. Terus kita mencari rata-rata ini dengan rumus yang ini. Jadi ya jumlah ini dibagi 6. Kenapa 6? Karena ini ke bawah ini 6 teman-teman, nih ke bawah ini 6, sama juga yang ini juga dibagi 6 juga. Terus yang ini caranya itu jumlahnya ini dibagi 6. Kenapa 6 ya? Karena emang jumlah ke bawah itu emang 6 teman-teman, makanya dibagi 6. Terus setelah itu kita nyari rata-rata ini, baru kita memakai average. Jadi mana average ini yaitu dengan menjumlahkan rata-ratanya itu udah, setelah kita sudah sebentar, saya benarin dulu untuk tabelnya. Nah, setelah itu kita juga setelah tabel 2 arah itu kita juga menentukan tabel sidik ragam teman-teman. Yang dimana tabel sidik ragam ini terdapat perbedaan dengan rancangan lengkap sebelumnya. Jadi mana sekarang ada pertama penambahan kelompok. Nah, di tabel sidik ragam ini terdapat juga total dari DB-nya itu 11, itu didapatkan dari konta dalam kurung kita blok ini semuanya, terus dikurangi 1, jadinya dapat 11. Terus setelah itu kita cari DPP perlakuannya itu, perlakuannya itu ada konta, habis itu blok yang perlakuannya ini dikurang 1. Terus untuk yang kelompok ini, kelompok itu kan ada 2 konta, blok ini dikurangi 1. Yang T itu sama juga yang T itu konta dalam kurung ini di blok dikurang 1. Yang S, faktor S nya juga sama konta di blok yang S dikurang 1. Terus untuk interaksi itu sendiri yaitu dengan perlakuan dikurangin faktor T dan dikurangin faktor S, jadinya dapat 2. Terus DBG nya itu dapat 5 tuh karena kita kurangin total, dikurang perlakuan, dikurangin sama kelompok, jadinya dapat 5. Terus ini kita nyari JKT JKT itu kita dapetin dari, kita buat dulu sama dengan sum SQ, yang dimana sum SQ itu ntar kita blok semuanya ini, terus kita kurangin dengan FK, jadinya baru kita bisa mendapatkan hasilnya dari total JK total ini. Baru kita bisa mendapatkan JK total ini. Terus setelah kita buat JK total ini, kita langsung buat dari JKP itu adalah sama SQ juga, blok jumlahnya ini dibagi 2 dikurang dengan FK, jadi mendapatkan hasil 169,75. Terus setelah itu juga
kita nyari JKK itu kita dapat minus di sini teman-teman, dan dimana rumusnya adalah sum SQ. Habis itu kita blok kelompok ini, terus kita bagi 9 itu karena emang dari jumlah perlakuan itu emang 9, dari jumlah kelompok itu ada 9, jadinya kita bagi 9 terus dikurang dengan FK, jadinya kita dapetin ada minus teman-teman, minus 2935,5. Lalu setelah itu ini teman-teman sum SQ. Habis itu yang T, kita cari sum SQ juga, kita jumlah yang T kita bagi 6 dikurang FK, jadinya dapetin 1140,75. Terus setelah itu kita nyari JKS, JK faktor S nya itu sama aja rumusnya sum SQ. Terus di blok yang ini terus dibagi 4 dikurang FK, terus dapat 0,50. Terus habis itu ada JK interaksi, yang dimana rumusnya itu ngurangin JK perlakuan dikurangin faktor T dikurangin faktor S, terus dapat 28,50. Habis itu yang JK galat ini didapetin dari JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK kelompok, jadinya dapetin JK galat. Terus setelah itu kita nyari KT perlakuan, KTP itu dengan membagi JK dengan DB, jadinya dibagi JK ini dibagi dengan DB, jadi dapat hasilnya. Ini bisa di drag teman-teman ke bawah, ini sekali gitu langsung drag aja ke bawah, jadinya langsung kayak gitu jadi keluar hasilnya. Habis itu kita nyari F hitung teman-teman. F hitung itu rumusnya adalah KT perlakuan nih dibagi dengan KT galat, terus yang ini juga KT perlakuan KT perlakuan kelompok dibagi dengan KT galat, terus yang ini KT perlakuan faktor T dibagi dengan galat. Ini bisa didapat juga kok teman-teman, ini nggak perlu buat semuanya gitu tuh. Terus tuh untuk F tabel sendiri yang 0,05 itu ada rumusnya, itu fin V di dalam kurung 0,05, habis itu di titik koma, habis itu yang ini J24, habis itu titik koma lagi J29, jadi yang dapat hasilnya ini. Nah ini juga bisa dilihat teman-teman sampai bawah, jadi nggak usah ditulis semuanya gitu loh, tinggal di drag aja, lebih gampang gitu. Tapi ingat, buat bisa dibuat dengan ada, jadinya kita buat dolar gitu teman-teman, biar bisa kita drag daripada kita buat terus sampai bawah kayak gini baru rumus, mending kita drag aja. Habis itu kita juga dari 0,01 ini juga kita buat rumus dengan sama dengan fin V terus DBP, terus sebelumnya 0,01 terus titik koma DBP, terus di titik koma lagi DBG. Itu ingat juga isiin dolar biar biar bisa langsung ke drag gitu sampai bawah gini. Nah setelah itu kita tentuin dah itu signifikan atau enggak signifikan. Habis itu kalau signifikan ini, non signifikan nih, kenapa non signifikan semua? Karena bisa dilihat bahwa F hitung itu lebih kecil semuanya daripada F tabel, kayak 0,33 lebih kecil daripada 5,5
05 gitu. Jadi yang bisa manual, bisa juga dengan rumusnya itu dengan if, habis itu dengan if itu langsung kita f itu perlakuan itu lebih kecil daripada f tabel yang 0,05, atau itu kalau misalnya lebih kecil itu ns, dan juga apabila if hitung itu lebih kecil daripada ini, jadi yang bisa pakai bintang 1 atau bintang 2 gitu. Itu untuk rumusnya. Setelah kita sudah menentukan tabel sederhana, setelah itu kita lanjut ke uji lanjut. Uji lanjut biasa kayak RAK sebelumnya. Itu untuk uji lanjut itu sendiri kita juga sama, kita urutin perlakuannya dari atas sampai yang terbesar ke yang terkecil. Jadinya kayak ini ya, dari 39 jadi 37, habis itu 35, 19,5, 17, 16 ini ya. Nah, urutin yang rata-rata ini dari terbesar yang ke terkecil. Nah, setelah itu baru kita kurang-kurangin 39 kurang 37, 39 kurang 35. Ini bisa di drag ke teman-teman sampai bawah, di drag gitu. Terus yang ini juga 37 kurang 35, 37 kurang 19,5 nih. Terus selanjutnya juga sama aja, dari yang ketiga 35 kurang 19,5. Terus yang ini juga 35 kurang 17, yang sebelahnya juga kayak gitu. Dari yang keempat jadinya 19,5 kurang 17. Ini ya tinggal ngurangin kayak biasa-biasanya aja. Setelah itu, sebelum untuk mencari non signifikannya itu, kita cari tabel lagi untuk nentuin itu dengan memakai mencari IC dulu terlebih dahulu. IC nya itu dengan cara rumusnya itu KT galat dibagi 2, dipangkatin 0,5, jadinya dapetin IC nya itu 18,81. Nah, untuk JND 5% sama JND 1% nya ini udah bisa dilihat dari buku teman-teman. Ini ya, bisa dibuka bukunya, itu bisa dilihat dari buku. Terus untuk BJND 5% ini dapatkan tadi mengalihkan dengan SY. Ini ya, JND 5% dikali SY. Terus yang JND 5% atau 3 dikali dengan SY, kayak gitu dan seterusnya. Terus yang ini bisa dilihat juga kalau teman-teman drag ke bawah. Terus itu yang BJND B 1% itu sama juga kayak sebelahnya, itu juga yang JND 1% dikali SY, habis itu JND 1% dikali SY. Jadi yang bisa di drag aja sih ke bawah teman-teman, tentu sesuai ini aja nih kah, ini kali ini dapat ini kali ini dapat ini gitu teman-teman. Jadi setelah itu kita bisa tentuin nih apakah itu signifikan atau non signifikan. Karena ini kita lihat 2, karena semuanya lebih kecil daripada BJND 5% ini, maka semuanya ditulis non signifikan. Ini juga non signifikan karena lebih kecil daripada ini tuh angka yang besar, jadi ini lebih kecil itu bisa dilihat selisihnya itu kecil, jadinya semua non signifikan. Tapi selain kita nentuin manual, kita juga bisa dengan rumusnya itu adalah if apakah U10 ini lebih kecil daripada W18 ini, apakah lebih kecil daripada ini. Jika lebih kecil diberi tanda NF, tetapi jika itu lebih besar bisa diberi tanda bintang 1 atau bintang 2, tetapi bisa dilihat dengan if yang ini apakah lebih kecil daripada ini ataukah lebih besar. Kalau emang lebih besar itu akan bintangnya 2, kalau lebih kecil bintangnya 1, kayak gitu. Itu untuk rumusnya. Ini juga bisa di draft kalau pakai rumus teman-teman, draft aja ke bawah kayak gitu untuk rumus. Setelah kita sudah menentukan uji lanjut, kita menentukan faktor T. Faktor T nya itu
kita urutin juga dari yang terbesar yang terkecil kayak ini. Rata-ratanya ini didapatkan dari D28 yang ini, urutin dari besar yang terkecil. Terus setelah itu kita selisihin 37 dikurang 17,5, dapat hasil 19,5. Terus setelah itu kita cari AC-nya terlebih dahulu. Yang 10,86 ini dapatkan dari KT Galat dibagi 6. 6 itu karena jumlah kolomnya itu 6, jumlah kolom T itu ada 6, jadi dibagi 6 pangkatin 0,5, jadi dapetin isinya itu 10,86. Setelah itu untuk dari BJND itu sama kayak tadi, JND 5% sama JND 1% ini kan udah dapat dari buku. Terus ini tinggal dikali aja, ini dikali ini dapat, terus yang ini dikali ini dapat. Nah, setelah itu kita lihat apakah signifikan atau enggak, karena 19,55 itu lebih kecil daripada ini dan juga ini, jadi non signifikan. Ada rumusnya juga, bisa juga pakai rumusnya kayak tadi. Nah, karena non signifikan, notasinya itu AA semuanya. Mohon maaf sebelumnya yang di atas saya belum menjelaskan notasinya. Saya jelaskan ulang kenapa notasinya ini bisa AA semua, ya karena hasil dari sini itu non signifikan semua, tidak ada yang berpengaruh nyata atau berpengaruh sangat nyata, karena non signifikan jadinya notasinya A itu. Terus yang terakhir kita tentuin faktor S. Faktor S nya itu ya sama aja, kita harus urutin dari yang terbesar ke terkecil. Jadinya ini dapetin dari yang di sini rata-rata dari S ini. Jadi ya mumpung dari yang terbesar tuh emang dari S1 sampai dengan S3 terbesar terkecilnya, jadi tinggal masukin aja. Habis itu diselisihin S1 dikurang S2, terus S1 dikurang S3, S2 dikurang S3, terus ini pun S2 dikurang S3 kayak gitu. Jadi semua 0,25 semua. Terus kita mau nyari NS nya itu dengan cara kita nyari SY dulu lagi kayak gitu. Jadi nyari KT Galat dibagi 4 dipangkatin 0,5. Terus setelah itu dapatin SY-nya. Setelah dapatin SY, kita lihat di BJND sama BJND 5 sama 1% nya. Terus dikali dengan yang untuk mendapatkan BJND yang tadi itu, S-nya itu dikali dengan JND 5% sama 1% itu didapatkan dari buku yang ini yang tadi saya jelaskan. Terus yang untuk BJND 5% ini yang ini dikali SY, yang itu yang bawahnya sama aja, jadinya yang ini dikali SY. Terus yang ini juga yang 1% dikali SY, yang 1% dikali SY kayak gitu. Jadi dari itu dapat disimpulkan bahwa semua ini kan NS semua ya teman-teman, non signifikan semua. Jadinya kita dapat dari segi ragam, terus dari uji lanjut dari faktor T dan faktor S itu NS semua, non signifikan semua, tidak ada yang berpengaruh nyata ataupun berpengaruh sangat nyata pada serangan jamur akar putih itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tabel uji sidik ragam ini dapat disimpulkan bahwa F hitung perlakuan faktor P, terus kelompok, terus hadaf, faktor G dan interaksi itu lebih kecil daripada F tabel, sehingga tidak berpengaruh nyata terhadap intensitas serangan jamur akar putih. Sedangkan faktor T itu dapat disimpulkan bahwa tanaman bangun-bangun tidak berpengaruh nyata terhadap intensitas serangan jamur akar putih. Sedangkan pada tabel faktor S dapat disimpulkan bahwa skala tidak berpengaruh nyata terhadap intensitas serangan jamur akar putih. Jadi ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mungkin semua kesimpulan ini emang tidak berpengaruh nyata karena emang semua NS. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.